Pembunuhan ini sangat kejam. Semua bukti di tubuhnya dihilangkan. Dia dengan lembut membelai wajah istrinya. Tatapannya menjadi kosong. Hachiko bersiap untuk mencari orang yang membunuh istrinya. Dia menemukan pelakunya. Lalu dia menikam lehernya. Bawa dia ke tempat yang sepi. Kaos kaki keluar dari mulutnya. Dia dengan panik berkata, "Kau salah orang." Dia tidak tahu apa-apa. Dia tidak ingin mengatakan yang sebenarnya. Dia langsung menikam lengannya, karena melihatnya benar-benar ingin membunuh. Akhirnya dia mengaku, dia bekerja sama dengan bos untuk menculiknya. Kemudian mengambil uang di dalamnya. Melihat bahwa dia menolak untuk mengatakan yang sebenarnya. Bersiaplah untuk terus menyiksanya. Dia sangat ketakutan. Anaknya dijual oleh pasangan pengasuh. Dia hampir tidak lolos dari kematian. Hachiko yang mendengar itu langsung marah dan memotong lehernya. Dia mati di tempat. Hachiko pergi ke pengasuh dan memperlihatkan sebuah foto. Dia bertanya di mana tubuh gadis itu. Kepala pengasuh masih menolak untuk jujur. Alhasil Hachiko memotong jarinya dengan kejam. Pria itu meringis kesakitan. Melihat Hachiko benar-benar akan memotong jarinya. Dia takut dan segera mengaku. Dia tidak mati, melainkan dijual kepada orang lokal. Sebagai sebuah tim organisasi perdagangan organ manusia. Berita ini membuatnya sangat marah. Setelah berurusan dengan mereka, dia mencari orang terdekat untuk melakukan penyelidikan. Dia berpura-pura menjadi pelanggan. Tapi gadis itu tidak terlihat. Ternyata putrinya telah dijual lagi. Dia sudah pindah ke tempat lain. Setelah mendengarkannya dia lagi-lagi menjadi sangat marah. Dia berkata akan menggandakan uang untuk membelinya kembali. Sementara gadis itu memintanya kembali. Hachiko mencoba mendobrak pintu. Seorang anak mengatakan dia pernah bertemu dengan anak itu. Sekarang orang-orang bersenjata masuk. Hachiko menepis pistol itu ke tanah. Ambil pisau dan tikam di dadanya. Lalu mereka jatuh bersama. Hachiko menusuknya beberapa kali. Dia juga mencekik leher seorang gadis. Dia memaksanya untuk jujur. Kali ini dia membuka mulutnya untuk mengatakan bahwa anak itu dibawa ke distrik hijau. Dia langsung membawa anak itu pergi. Seorang pembunuh muncul. Hachiko tahu orang ini tidak mudah dikalahkan. Jadi dia memintanya untuk mengambil anak ini lalu pergi. Dia mengeluarkan pisau lalu melihat ke arahnya. Sekarang mereka saling menatap. Dua orang siap bertarung. Dia bersiap untuk menebas. Hachiko dengan cepat menghindari tebasannya itu. Mereka berkelahi di lorong yang sempit. Setelah beberapa saat dia mencuri pisau di tangan Hachiko. Tapi dia juga berhasil membantingnya. Setelah itu dia mengambil pisau di tangannya. Mereka masuk ke dalam kamar. Dia akan mengambil tali dan ikat di lehernya. Hachiko mendorongnya masuk ke ruangan kecil dan segera menutup pintunya. Dia terus menggedor pintu. Tapi tidak ada jalan lagi. Dia hanya menatap kosong ke arah Hachiko. Dia yang melompat keluar jendela. Tapi tanpa diduga wanita itu telah tertangkap dan dibawa ke kantor polisi. Karena tidak mau ditangkap, jadi dia memberitahu keberadaan Hachiko. Hachiko pergi ke kota kecil. Dia menemukan jasa penahanan anak. Secara kebetulan dia melihat seorang wanita dipaksa masuk ke dalam mobil. Dia segera mengejar. Di tengah-tengah pengejaran, tiba-tiba mobil kecil menghadang jalannya. Karena dia tahu bahwa di mobil itu adalah Hachiko. Langsung keluarkan senapan dan tembak ke arah Hachiko. Serangan itu menyebabkan Hachiko mengalami luka ringan. Dia harus mengemudi sambil bersembunyi. Tapi tanpa diduga ada mobil polisi yang menghentikannya. Bagian depan diblokir. Satu-satunya cara yang tersisa adalah menerobos ke depan. Melihat Hachiko melarikan diri, polisi segera mengubah target. Dia dengan cepat pergi dari sini. Lempar beberapa granat ke sana. Polisi panik. Situasinya menjadi kacau. Akhirnya saat di tempat parkir, dia menemukan anaknya. Dia ingin mengejarnya, tapi dia sendiri sedang dalam masalah. Dia berada di tengah kekacauan. Dia akhirnya lolos. Dia marah dan melemparkan seluruh bom. Adegan tiba-tiba menjadi kacau. Ketika Hachiko hendak melarikan diri, dia menemukan kamar tempat putri berada. Tembak beberapa dokter yang akan melakukan operasi. Putrinya dalam keadaan koma. Dia segera membawanya ke hotel. Lalu dia berbicara dengan putrinya. Kau tidak boleh pergi dari sini. Tetaplah di sini menunggunya. Kemudian dia pergi ke dermaga. Tapi dia tidak tahu bahwa sekarang dia telah bekerja sama dengan bos. Mereka berencana untuk membunuhnya. Hachiko tidak tahu apa-apa. Dia kembali ke hotel. Baru saja membuka lift. Sekelompok pembunuh tiba-tiba menyergapnya. Sang ayah ingin menyelamatkan putrinya. Di lift muncul beberapa pembunuh. Hachiko sama sekali tidak panik. Dia bisa mengatasi mereka semua. Ambil pistolnya dan gunakan untuk menyerang. Mereka dengan cepat dikalahkan. Lalu dia naik lift. Dia membunuh semua orang yang ingin menghentikannya. Tidak ada yang bisa menghentikan serangannya. Akhirnya dia kembali ke kamar gadis itu. Tapi dia tidak menduga bahwa mereka telah menangkap putrinya. Menunggu Hachiko kembali. Karena tidak ingin melibatkannya. Pada akhirnya dia harus tunduk padanya. Dia berlutut untuk memohon agar mengembalikan putrinya. Tetapi dia sama sekali tidak berniat demikian. Dia sangat menikmati situasi ini. Dia juga ingin membunuh Hachiko di depan putrinya. Hachiko marah dan ingin memberontak. Tapi dia dipukul hingga pingsan.
tepat ketika anak buahnya ingin menyerang. Tiba-tiba bos berubah pikiran dan memutuskan untuk membunuh semua bawahannya. Perintahkan untuk sopir membawa Hachiko ke tempatnya. Dia ingin membalaskan dendamnya sendiri. Tapi ketika dia ingin pergi, tiba-tiba terjadi tabrakan. Dia memanfaatkan situasinya untuk melarikan diri. Hachiko mengabaikan lukanya. Dia memegang rambut pengemudi dan memaksanya untuk mengatakan keberadaan anaknya. Tepat pada saat itu dia melihat mereka membawa putrinya. Mobil itu segera menjauh. Hachiko segera mengejarnya. Di jalan yang mobil macet, dia menembakkan pistol untuk membuat semua orang menghindar. Mobil itu melaju kencang ke arahnya. Di waktu yang tepat Hachiko segera melompat ke dalam. Lalu Hachiko melepaskan tembakan. Hal itu mengakibatkan mobil kehilangan keseimbangan. Mobilnya menabrak sebuah toko di pinggir jalan. Hachiko ingin tahu bagaimana keadaan putrinya. Tiba-tiba dia menyelinap dari belakang. Lalu tusukkan pisau ke dadanya. Lalu Hachiko melemparkan granat. Dia membuka bagasi dan mendapati anaknya yang terluka parah. Keluarkan dia dari bagasi dan segera minta bantuan. Semoga putrinya baik-baik saja. Pada saat itu Hachiko memohon padanya untuk membawa anaknya. Kali ini dia yang menyerang. Dia menusukkan pisau ke punggungnya. Dia kelelahan sekarang. Tidak ada lagi tenaga untuk melawan. Dia hanya menatapnya dengan penuh haru. Tepat pada saat ini Hachiko meletakkan granat di tangannya. Seketika ledakan besar terjadi. Wanita itu tidak akan mengkhianati kepercayaannya untuk merawat anaknya. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film berikutnya.